semoga kalian semua selalu senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Amin. Untuk hari ini siapa yang minta masuk? Randy. Adiknya semoga teman-teman kita yang dari sedang sakit, kita doakan semoga mereka segera sembuh, lekas sembuh, dan bisa kembali ke sekolah lagi bersama kita. Amin. Anak-anakku yang saya banggakan, hari ini Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang hijab, ya. Namun sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu Ibu minta untuk kalian memberikan apa istilahnya, kita membuat perjanjian, ya, supaya nanti belajar kita lebih menyenangkan, lebih efisien, ya. Jadi Ibu akan menulis perjanjian pembelajaran pada pagi hari ini yang nantinya akan kita sepakati, itu ya. Oke, saya akan menuliskan perjanjiannya. Yang kedua, menghormati orang lain. Oke, menghormati orang lain. Yang kedua, perjanjian adalah menghormati orang lain. Untuk yang ketiga, tenggang rasa. Apa? Stop bullying. Stop pembuli. Stop bullying. Belajar kelas tepat waktu. Belajar kelas tepat waktu. Selanjutnya ada berapa nanti kesepakatan yang kita sepakati untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Ada 9. Oke, yang ke-6 mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya apa? Mengangkat tangan saat bertanya. Selanjutnya ada 8. Patuh terhadap tata tertib sekolah. Masih ada satu kesepakatan kelas lagi, yang ke-9. Menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Oke, baiklah, Ibu akan mengulangi membacakan terkait dengan kesepakatan kelas yang nantinya akan kita sepakati di setiap pembelajaran pendidikan, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang pertama, kita akan bersepakat yaitu 1, minta izin saat keluar kelas. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, tenggang rasa. Yang keempat, stop bullying. Yang kelima, masuk kelas tepat waktu. Yang keenam, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketujuh, mengangkat tangan saat bertanya. Dan yang kedelapan, patuh terhadap tata tertib sekolah. Dan yang terakhir yaitu menjaga kebersihan kelas. Apakah kalian sanggup untuk melaksanakan kesepakatan kelas ini? Sanggup ya? Sanggup. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu materi ini kita akan mengetahui terkait dengan hibah, larangan hibah dan melaksanakan tabayun. Namun sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu mau mengetahui seberapa besar pengetahuan kalian terkait dengan materi ini, yaitu materi hibah. Oleh karena itu, sebelumnya Ibu akan membagikan asesmen awal pembelajaran. Ya. Nanti
materi asesmen awal ini akan saya bagikan kepada kalian semua. Kemudian kalian isi. Setelah itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Ibu hanya pengen tahu saja, berapa besar sih kalian mengetahui tentang hal ini? Itu ya. Baiklah, saya akan membagikannya. Dan nanti jawabannya bisa langsung ditulis di lembar asesmennya. Paham ya? Jangan lupa ditulis namanya. Ya, masang disilang, kasih namanya. Awal ini yaitu yang pertama membicarakan aib yang ada pada diri seseorang dengan maksud untuk merendahkan harga dirinya, itu dinamakan hibahnya adalah hibah. Selanjutnya pertanyaan kedua, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Andi berkata bahwa rapat akan membahas penjatuhan Roni dari jabatan ketua kelas. Yang kedua, ia mengatakan bahwa hari ini tidak ada ulangan harian. Yang ketiga, kita sangat terkejut atas berita musibah yang menimpa temannya. Dan yang keempat, Angga berpesan kepada teman-temannya bahwa teman baru di kelasnya itu suka menipu. Nah, yang merupakan contoh sikap hibah terdapat pada nomor jamnya adalah D, 1 dan 4. Betul. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, Ransi dan Aksa adalah dua orang yang bersahabat sejak kecil. Suatu ketika, Ransi menghadap guru PP untuk konsultasi masalah pelajaran. Pada waktu yang samaan, Aksa melihatnya. Ia merasa bahwa sahabatnya melaporkan keburukan sikapnya kepada guru PP. Dalam hal demikian, Aksa itu terkena sikap apa? Ya, jawabnya adalah A, buruk sangka. Pertanyaan yang keempat, perumpamaan perilaku ghibah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati terdapat dalam surah. Jawabnya adalah ya, betul, B. Jawabnya adalah B, Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Pertanyaan yang kelima, perhatikan pertanyaan berikut ini. Pernyataannya yang pertama, selalu berintrospeksi diri. Yang kedua, menggunjing orang lain. Dan yang ketiga, selalu menyebarkan aib orang lain. Yang keempat, merasa dirinya diawasi oleh Allah SWT. Yang merupakan cara menghindari perbuatan ghibah adalah jawabnya adalah D, nomor 1 dan nomor 4. Oke. Silakan kalian tulis betul dan salahnya. Ibu akan ngecek betul semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua. Ada 10 anak yang betul semua. Kemudian siapa yang salah satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 anak. Ada yang salah 3? Tidak ada. Berarti dalam hal ini Ibu menyimpulkan kalian sudah mengetahui tentang apa itu yang dinamakan hibah. Oke, selanjutnya sekarang Ibu minta tolong maju ke depan.
Risa sama Mbak Jawa. silakan maju ke depan. Di situ ada gambar ya. Sekarang bisa dulu coba kamu simpulkan. Kamu ceritakan gambar itu. Menurut kamu itu bagaimana? Hidupnya di depan sana, Mbak. Menurut kamu gambar itu coba jelaskan. Hah? Bullying terus? Kamu jelaskan. Itu termasuk perbuatan apa nak kalau seperti itu? Bullying. Bullying itu dampaknya apa? Terus kaitannya bullying sama ghibah itu apa? Oke, sekarang Mbak Zahwa. Ya, sekarang Mbak Zahwa. Coba kamu pahami gambar itu. Menurut kamu itu kaitannya apa dengan ghibah? Iya, Oke, Mbak Zawa menyimpulkan dan Mbak Raisa bahwa pada gambar ini itu berawal dari ghibah, kemudian terjadilah bullying. Ya. Pertama kita tuh ghibah, si A orangnya seperti ini, si hitam, si jelek, si kecil. Terus akhirnya ketika bertemu dengan orangnya, kemudian dibully. Ya. Itu adalah gambaran dari perbuatan ghibah. Nah, selanjutnya anak-anak, ibu akan memberikan LKPD kepada kalian. Tapi sebelum ibu membagikan LKPD ini, ibu akan melaksanakan ice breaking dulu ya. Ya, semua berdiri. Masih tahu lagu pada hari Minggu? Hari Minggu ada yang nggak bisa dan tidak sepanjangnya belajarnya, maka kita akan ini terutama apa? Itu diberi kita gerakannya pada dari Minggu ayam tergotang. Gerakannya dimulai dari ke depan, balik telapak tangannya, beda kiri, beda kanan, perut, jempol ke balik kanan, ke balik kiri, tepuk belakang. Ayo, nyanyi belajar enggak? Pada hari Minggu turut ayam tergotang, naik delman istimewa, duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik tak, suara suatu kuda. Apakah semuanya? Untuk mengerjakan LKPD, kalian bisa membuka buku paketnya halaman 174.
Silakan kalian buka buku paletnya. 174. Saya pegang dulu ya. Oke, dikerjakan di belakangnya. Infografis, menghindari dan pantun formatif. Silakan kalian amati pada infografis ini. Kalian amati. Setelah kalian amati infografisnya dan juga pantun formatifnya, kemudian silakan kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Ya, ada 5 pertanyaan terkait dengan infografis dan pantun tematiknya. Guys, ini nanti setelah kalian menjawab, kalian bisa mengerjakannya dengan sampingnya atau kelompok dengan sebelahnya, boleh. Guys, setelah itu nanti ibu minta kalian untuk maju ke depan untuk mendeskripsikan untuk presentasi dari hasil jawaban dari yang telah kalian jawab. Oke? Paham ya? Oke. Selamat mengerjakan. Saya kira sudah cukup ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Sekarang selanjutnya di antara teman kalian akan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan dari hasil LKPD yang telah dikerjakan pada pagi ini. Saya persilakan Ananda Dias dan Ananda Safira, silakan. Dias dan Mary. Tolong disimak ya. Oke, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau KPD menghindari juga. Pertanyaan 1. Apa yang kalian simpulkan dari infografis tersebut? Pada infografis ini, saya menyimpulkan bahwa Islam melarang menghindar atau menghindari kebaikan, dan kita dianjurkan untuk mendapatkan tabayun atau berpijak pada informasi yang benar. Kedua, menyatakan mengapa Islam melarang riba. Islam melarang umatnya untuk riba. Riba diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri dalam hati. Riba berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain, dan tentunya riba dapat menimbulkan retaknya silaturahmi, rusaknya kasih sayang, timbulnya permusuhan dengan sesama manusia, dan memunculkan rasa saling curiga. Pernyataan ketiga, sebutkan nakli sebagai sumber referensi Islam melarang riba. Kalian simak halaman 177. Halaman 1. Ini sama artinya? Iya, dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dad ismu wa la tajassasu wa la yaghtab
Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka atau kecurigaan, karena bagian dari berprasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kebaikan orang, dan janganlah membenci-bencikan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu bersedih kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 9. Pernyataan nomor 4. Apa saja inspirasi Islam untuk menghindari riba? 1. Menghindari keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. 2. Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. 3. Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. 4. Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. 5. Amarah yang tidak terkendali. 6. Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Pertanyaan nomor 5. Apa pesan yang terdapat di atas? Janganlah kalian suka bergosip atau gibah, karena gibah itu dapat merusak persatuan dan menjatuhkan letaknya silaturahmi. Bahkan dalam Al-Quran itu dijelaskan perbuatan gibah itu menjijikan, diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Teman kalian mempresentasikan dari hasil LKPD pada pagi hari ini, berarti kesimpulannya gibah itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama Islam. Agama Islam itu sangat melarang perbuatan gibah itu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam dalil naqli, yaitu yang terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 12. Oke. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang materi gibah ini, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini, serta kesulitan apa yang kalian dapatkan pada mata pelajaran pada pagi hari ini, pada gibah ini? Ada kesulitan?